Pada Desember 2019, Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang menyebar di negara mereka. Pada bulan berikutnya, virus menyebar ke negara-negara lain dengan kasus bertambah berkali-kali lipat per hari. Virus ini adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan orang-orang menyebutnya coronavirus. Apa yang sebenarnya terjadi ketika virus ini menginfeksi manusia dan apa yang harus kita lakukan? Virus hanyalah sebuah kapsul yang mengelilingi materi genetik dan beberapa protein. Bisa dibilang bukan makhluk hidup. Virus hanya bisa memperbanyak dirinya dengan cara memasuki sel hidup. Virus corona mungkin menyebar melalui permukaan, tetapi belum diketahui berapa lama virus ini bisa bertahan hidup di sana. Cara utama penyebarannya adalah melalui tetesan air liur ketika seseorang batuk, atau ketika kamu menyentuh seseorang yang terinfeksi corona, kemudian menyentuh wajah, misalnya menggosok mata atau hidungmu. Virus memulai perjalanan dari sini dan mencari tumpangan untuk bergerak jauh ke dalam tubuhmu. Tujuannya ke arah pencernaan, limfa, atau paru-paru, yang mana dapat menyebabkan efek traumatis. Meski hanya sedikit, virus corona dapat menyebabkan situasi gawat. Paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel. Sel ini merupakan sel terluar dari tubuhmu, melapisi organmu dan mukosa menunggu untuk terinfeksi. Corona terhubung dengan reseptor pada membran korban untuk menyuntikkan materi genetiknya. Selnya tak sadar dengan apa yang terjadi, menjalankan perintah baru yang sangat simpel. Virus corona hanya mengkopi dan merakit ulang sel tersebut. Sel akan penuh dengan salinan virus, hingga mencapai titik kritis dan menerima perintah untuk meledak. Selnya hancur menyebabkan virus corona yang baru, bersiap untuk menyerang sel lain yang lebih banyak. Jumlah sel yang terinfeksi pun naik tajam. Setelah 10 hari, jutaan sel dalam tubuh terinfeksi dan miliaran virus membanjiri paru-paru. Virusnya masih belum mengakibatkan dampak berlebih, tapi corona segera meluncurkan serangan nyata padamu, yaitu sistem imunmu. Sistem imun yang melindungi tubuhmu sebenarnya dapat membahayakanmu dan butuh regulasi ketat. Dan sejak sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus, corona juga menginfeksi sebagian dari sel imun dan menyebabkan sel imun kebingungan. Sel tidak memiliki telinga atau mata, sehingga mereka berkomunikasi dengan sinyal kimia bernama sitokin. Hampir setiap reaksi imun penting dikontrol olehnya. Corona membuat sel yang terinfeksi untuk bereaksi berlebihan. Ini menyebabkan kekacauan sistem imun dan mengirim sel imun lebih banyak dari yang dibutuhkan, membuang-buang sumber daya dan menyebabkan kerusakan. Dua jenis sel yang menghancurkan pertama ialah neutrofil, yang mana sangat hebat dalam membunuh patogen, termasuk sel sehat. Begitu mereka datang bergerombol, mereka mulai mengeluarkan enzim yang menghancurkan banyak teman dan juga lawan. Jenis lain sel yang juga penting adalah sel T-killer. Biasanya memerintahkan sel terinfeksi untuk menghancurkan diri. Mereka juga memerintahkan sel sehat untuk bunuh diri. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan, dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini bisa menjadi sangat buruk yang dapat menyebabkan kerusakan permanen yang menyebabkan cacat jangka panjang. Umumnya, sistem imun akan kembali normal perlahan, membunuh sel terinfeksi dan mencegah virus yang menginfeksi kembali, dan pemulihannya pun dimulai. Mayoritas orang yang terinfeksi corona akan melalui demam dengan gejala relatif sedang. Namun, ada beberapa kasus yang menjadi parah hingga kritis. Kita tidak mengetahui persentasenya karena tak semuanya teridentifikasi. Tapi ini lebih baik untuk mengatakan bila jumlahnya lebih banyak dari penyakit flu. Dalam kasus yang parah, jutaan sel epitel telah mati dan tanpanya selubung pelindung paru-paru akan menghilang. Itu berarti bahwa alveoli, kantung udara tempat pernapasan, dapat terinfeksi oleh bakteri yang biasanya bukan masalah yang besar. Pasien yang terkena pneumonia, pernapasannya menjadi berat dan pasien membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Sistem imun telah berjuang keras selama seminggu dan membuat jutaan senjata imun dan ribuan bakteri yang membelah dengan cepat membuat sistem imun menjadi kewalahan. Bakterinya memasuki darah dan menyerbu tubuh. Bila ini terjadi, maka kematian akan memungkinkan. Coronavirus sering dibandingkan dengan virus flu, tapi sebenarnya ini lebih berbahaya. Sedang tingkat kematian sulit ditentukan pastinya selama pandemi.
Kita yakin bila ini sangat menular dan menyebar cepat daripada flu. Ada dua perkiraan untuk pandemi seperti corona, penyebaran yang cepat atau penyebaran yang lambat. Kita akan menyaksikannya tergantung bagaimana kita menghadapinya pada awal pertama kali penyebarannya. Penyebaran yang cepat akan menjadi mengerikan dan mengorbankan banyak jiwa. Penyebaran yang lambat tidak akan diingat oleh buku sejarah. Skenario buruk untuk penyebaran yang cepat dimulai dengan tingkat penularan yang sangat cepat, karena tidak ada penanggulangan untuk memperlambatnya. Mengapa ini sangat buruk? Karena dalam pandemi ini, banyak orang akan sakit dalam waktu yang sama. Bila jumlahnya berlebih, fasilitas kesehatan akan kewalahan untuk mengatasinya. Sumber daya tak akan cukup, seperti tenaga kesehatan atau peralatan seperti ventilator yang tersisa untuk menolong semua orang. Seseorang akan mati tak tertangani, dan saat tenaga medis jatuh sakit, kapasitas sistem kesehatan akan jatuh lebih jauh lagi. Bila ini terjadi, maka keputusan buruk pun harus dibuat. Siapa yang harus hidup dan siapa yang tidak. Jumlah kematian meningkat signifikan dalam skenario seperti ini. Untuk menghindari situasi ini, dunia seluruhnya harus dapat mengubah penyebaran virus menjadi lambat. Pandemi diperlambat dengan respon yang tepat pada fase awal, sehingga semuanya yang sakit mendapatkan perawatan. Dan selama kita masih belum memiliki vaksin, kita harus merekayasa sikap sosial kita untuk menjadi vaksin sosial. Ini mudahnya berarti dalam dua hal. Satu, tidak terinfeksi dan tidak menginfeksi orang lain. Meski kedengarannya sepele, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan membasuh tanganmu dengan sabun. Karena sabun adalah senjata terkuat. Virus corona diselubungi oleh lemak. Sabun menghancurkan lemak dan virus tak dapat menginfeksimu. Ini juga membuat tanganmu menjadi lebih licin. Dan dengan gerak mekanik mencuci, virus hancur dengan mudah. Hal selanjutnya adalah membuat jarak sosial, yang mana bukan hal yang menyenangkan, tetapi hal yang baik untuk dilakukan. Ini berarti tanpa berpelukan dan tanpa berjabat tangan. Bila kamu dapat menetap di rumah, maka tetaplah di rumah untuk melindungi diri kamu dan orang-orang di sekitarmu. Tenaga medis atau polisi, kamu bergantung dengan mereka semua. Pada level tertinggi ada karantina, yang berarti perintah untuk kamu agar tetap di rumah. Karantina bukan hal yang menyenangkan untuk dijalani, tetapi mereka, terutama peneliti yang bekerja pada medikasi dan vaksinasi, di waktu yang sangat penting. Jadi bila kamu di karantina, kamu harus paham mengapa dan kamu harus menghormatinya. Di antara semua hal ini tidak ada yang menyenangkan, tapi melihat pada gambaran besar ini adalah harga kecil yang dibayarkan. Pertanyaan tentang bagaimana pandemi ini akan berakhir tergantung pada kita bagaimana memulainya.